Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Saya percaya semua kita di dalam penyertaan dan berkat Tuhan di hari ini. Mari Bapak Ibu kita awali di hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Kita boleh melihat ayat ini Bapak Ibu, di mana seringkali menjadi ayat favorit bagi banyak orang Kristen, orang yang percaya dalam nama Yesus. Seringkali kita mengklaim, seringkali kita mengkomplain daripada janji Tuhan atas hidup kita. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, mari pagi hari ini kita koreksi hidup kita. Adakah kita melakukan daripada kerinduan Allah atas hidup kita? Yang pertama di ayatnya yang ke-7, Tuhan minta kepada kita yaitu jikalau kamu tinggal di dalam aku. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan hari-hari ini. Berbicara tinggal di dalam Tuhan Bapak Ibu, itu berbicara kita mempunyai persekutuan yang karib dengan Tuhan. Di ayatnya yang keempat dikatakan, sama seperti ranting yang melekat pada pokok anggur, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam Tuhan berarti hidup seseorang benar-benar di dalam pimpinan Roh Tuhan, sehingga seluruh kehendak pribadi harus dimatikan dan ditaklukkan untuk Kristus. Paulus sendiri mengatakan di dalam Galatia pasal 2 ayat 20, "Aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Orang yang tinggal di dalam Kristus berarti wajib hidup sama seperti Kristus. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 2 Bapak Ibu, ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan, "Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Yesus, di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Jadi yang Tuhan mau di sini Bapak Ibu, sebelum kita menanyakan kepada Tuhan segala kerinduan, segala permohonan, segala doa-doa kita hari-hari ini, mari kita koreksi diri kita. Adakah kita tinggal di dalam Tuhan? Adakah kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Tuhan setiap waktu? Adakah hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Yang kedua, Tuhan mau firman-Nya tinggal di dalam kita. Karena kalau kita lihat di dalam Yesaya, Bapak Ibu 55 ayat 11 dikatakan demikian, "Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya." Yang Tuhan mau di sini Bapak Ibu, ketika kita mau menanyakan, memohon supaya Tuhan dengar doa kita, kita mari mengoreksi diri, adakah firman Allah tinggal di dalam kita? Adakah kita telah menjadi pelaku daripada firman? Firman Tuhan katakan firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan membawa buah dalam hidup kita hari-hari ini. Adakah kita memiliki hidup yang berbuah, hidup yang berdampak, hidup yang memberkati sesama, hidup yang memberkati lingkungan kita? Biarlah kiranya firman yang telah kita dengar di pagi hari ini, sebagaimana kerinduan Allah, Dia katakan di ayatnya yang ke-8, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, ketika firman Tuhan ada di dalam kita, dikatakan dalam hal inilah nama Tuhan dipermuliakan. Kalau apa Bapak Ibu? Kalau kita berbuah banyak, kalau kita membawa hidup yang berdampak. Pagi hari ini, marilah kita memiliki kerinduan yang terus tinggal di dalam Tuhan, yang menuntun setiap hidup kita, dan firman Allah berkuasa atas hidup kita, di mana kita memiliki hidup yang memberkati orang, hidup yang berdampak, hidup yang berguna hari-hari ini. Untuk itu Bapak Ibu, sama seperti yang dicatat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati kita,
Tuhan sediakan bagi mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Biarlah kira hari-hari ini tergolong orang-orang yang terus tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan terus ada di dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita gumulkan, saya percaya Bapak Ibu, kehendak Allah terlaksana atas hidup kita dan Tuhan janjikan kemuliaannya dinyatakan atas kita. Demikian firman Tuhan dan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu di pagi hari ini. Kami percaya biarlah hari-hari ini kami memiliki hidup yang terus rindu tinggal di dalam Tuhan. Bahkan kami rindu hidup kami, hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Hidup kami hidup yang dimana firman-Mu tinggal di dalam kami. Sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Firman-Mu bekerja atas kami di sepanjang hari ini. Memberkati kami pribadi lepas pribadi, seluruh umat-umat-Mu, orang-orang kudus-Mu, hamba-hamba-Mu. Kami percaya semuanya kami aman dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Pimpin langkah kami ya Bapa. Jadikanlah firman menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Hingga sepanjang hari ini Engkau dapati kami menjadi orang-orang yang setia, yang mempermuliakan nama-Mu senantiasa atas hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Dan kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kasih setia-Mu menyertai kami selama-lamanya. Terima kasih. Segala pujian syukur bagi-Mu ya Tuhan. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.